Good morning, everyone from here, and good afternoon, everyone, for you there. I hope today everyone is doing well and doing well, just healthy and happy. Although, like according to the survey, the third week of January is considered as the saddest week of the month. But I hope everybody here will not be like the survey. And welcome to Warp Up Survival English Practicum. And for this meeting, the purpose of this meeting is one to see to wrap up what you have done during the practicum process, and then also as we promised in our early meeting for the practicum that we will announce the winner for the YouTube video making. Okay, so are you ready for the second one? And some information will be given by me and Bu Desi as well, but those two purposes are the main purposes for this meeting. So as I asked you for, let's go to the first one to see how EHEF benefit you, and things like that. So as I asked you earlier that have you watched more than 5, and some of you say, yeah, I watch more than 5, and it's good. As Bu Desi and I emphasized earlier before we conduct the practicum, why both of us chose European Higher Education Festival as the practicum for survival English, because of some reasons, right, Bu Desi? So the first one is that we, of course, for the survival English class proposes, we aim you to practice, to train your ability in understanding, comprehending the webinar, the academic conversation, where you are the watcher, what is that, the viewer of the conference. Ya, jadi harapan yang tujuan pertamanya itu kan untuk survival English itu biar kalian tuh latihan gitu ya, practice mendengarkan konferensi, karena dunia akademik itu nggak jauh-jauh dari seminar, konferensi, dan lain-lain. Dan karena masih semester 1, jadi kita mau melatih dan mempersiapkan kalian untuk menghadapi dunia nyata akademik nanti. So we hope, Bu Desi and I hope, this European Higher Education Festival has already given you the opportunity, the experience to join the international level of conference, walaupun bentuknya virtual, bukan nyata gitu ya. The second purpose is that, seperti yang kalian tahu itu European gitu kan ya, dan kami inginnya, mumpung masih awal, masih semester 1, yang mungkin dulu sepengalamannya saya dan Bu Desi gitu ya Bu, informasi tentang kuliah-kuliah ke luar negeri itu kita baru dapat udah udah kadung tuwek gitu ya Bu ya. Like we know when we were all years in bachelor, dan itu juga informasinya jarang-jarang karena kita harus ke Mading untuk melihat apa tuh, dan itu juga hanya di Mading, itu syukur-syukur masih pas ngelihatnya
masih belum deadline-nya lewat gitu kan. Nah, but with the opportunity of like virtual meeting like this, like European Higher Ya, sinyal jaringan. Education Festival, harapan kita kalian bisa mempersiapkan diri, dan kalaupun belum mempersiapkan diri, setidaknya punya pandangan ke depannya, terutama yang nantinya kepengen kuliah lebih lanjut, biar one day kalau misalnya graduate dari IKIP, kepengen S2 nggak cuma pergi ke kampus tetangga gitu ya, S2-nya somewhere else, nggak hanya di Indonesia mungkin kayak gitu, but not only in Asia but also somewhere else in Europe or in another continent to have more experience. Ya, itu sebenarnya tujuannya kita, nggak hanya semata-mata survival English praktikum aja kayak gitu ya. Dan semoga harapan sih, tujuan tadi itu bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti setelah ini tahun depan lagi ada event seperti ini, mungkin kalian sudah subscribe gitu ya, International Higher EHEF YouTube channel mungkin kayak gitu, atau mungkin udah pergi ke websitenya, we don't know. Jadi bisa lebih catch up lagi, dan juga informasi tambahan gitu, kan kayaknya masih lama nih kalau mau S2. Jangan pikir gitu, karena banyak sekali exchange program. Jadi ketika kalian semester 3, semester 4, 5, 6 itu kesempatannya besar sekali untuk exchange program yang tahun lalu. Ini sekarang lagi buka ya, kalau misalnya ada yang mau ngecek global undergraduate global dari Aminef yang kemarin yang si Rizvi ikut itu, Bu Desi. Ini buka lagi. Nggak tahu kemarin, kayaknya saya nggak dapat informasi lebih lanjut dari Rizvi. Ya sepertinya dia cadangan deh untuk pergi. Soalnya dia udah masuk 6 besar. Jadi tuh nanti tuh ada 5 yang akan dikirim, dan Rizvi itu udah masuk 6 besar, nggak salah saya. Kayaknya soalnya dia nggak ada kontak lagi, dan saya juga nggak tahu ini karena di US lagi parah kan, satu COVID-nya parah, dua negaranya juga parah, sedang pergantian political situation, dari Trump ke Biden gitu kan, lagi rusuh di sananya, kemarin gedung White House-nya kena serang. Ya, jadi boleh itu cek exchange program, ya biar semangat gitu loh. Belajar itu nggak cuma biar akhir semester dapat nilai A, tapi juga something else, kayak kemana kayak gitu, bertemu teman baru, pengalaman baru, belajar yang baru. Oke. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk tujuan praktikum kita. Mungkin ada tambahan dari Bu Desi tentang praktikum kita. Oh ya, oke, thank you Bu Susan. Nggak banyak yang mau saya tambahkan seperti yang Bu Susan sampaikan. Yang di sini yang aktif adalah kalian. Ya, you have to active by yourself ya. You have to found by yourself, karena apa? Sudah dikasih jalan, ya kan? Jalan yang lurus, ya kan? Tidak mencong-mencong lagi. Nah, tinggal kamu mau memang bergeraknya, apakah jalan di tempat atau jalannya ini dipercepat, ya kan? Nah, itu kembali lagi ke kalian, ya. Dengan adanya IHF ini ya, EHF kita bacanya ya. Nah, kita bahasa Indonesia ya EHF gitu. Iya, EHF ya. Nah, ini sepertinya tiap tahun, dan itu benar-benar kesempatan yang memang tidak kami dapatkan sebelum yang disampaikan sama Bu Susan. Apalagi Bu Susan di Jawa aja susah, apalagi kita yang berada di Pulau Kalimantan, ya, yang memang benar-benar
informasinya ini hanya dari mulut ke mulut. Yang mau kasih berbagi ya alhamdulillah, tapi kalau yang memang tidak menyampaikan, ya kita usaha intinya. Tidak ada yang disalahkan intinya ya, hanya kita kembali ke kita diri aja. Jadi saya harapkan abang dan kakak yang ada di sini kembangkan diri kalian benar, tidak hanya mengharapkan nilai di akhir semester pada setiap semester yang kalian jalani, paling tidaknya ada kesan yang kalian dapat, ya kan? Seperti kakak-kakak tingkat kalian yang memberanikan diri, ya kan? Tetap diinformasikan ke kami selaku dosen kalian agar memiliki perkembangan dari mana ke mana, ya kan? Paling tidaknya kalau tidak ditanya, kalian menyampaikan, Bu, Pak, kami sudah sampai di sini, Bu, Pak, kami punya niat seperti ini, ya kan? Siapa tahu kan? Nah, itu aja sih untuk abang dan kakak dari praktikum yang kita jalani sampai saat ini. Karena ini sudah sangat baik, praktikum sudah diberi jalan sama Ibu Susan, ya kan? Bagaimana kalian mengolah, ya kan, untuk bertahan hidup jikalau, ya kan? Amin. Kalau memang ada di antara kalian yang melangkahkan kaki lebih jauh, gitu, Bu Susan, ya. Itu Bu Susan. Iya, iya betul juga. Betul kata Bu Desi tadi ya, kalau misalnya you have information about yourself for further, succeed or success whatever, keep informing us gitu ya, kasih tahu kita, Bapak Ibu, saya lagi ngikuti program Erasmus Mundus, saya keterima di mana, kayak gitu, kasih tahu, because it's also part of our pride, so we will feel happy for you and we will feel so happy for ourselves too, karena kita akan merasa nggak sia-sia ya kita ngajar ya, nggak cuma jadi tukang koreksi sama tukang cuap-cuap gitu. Ya, by the way ada satu informasi kemarin, udah ini sih udah saya lupa saya udah nyampein belum. Jadi kakak tingkat kalian si Rian Cipta Julianda itu tahun lalu nyoba Australian Award Scholarship, tapi dia KO. Dia udah masuk sampai tahap ini ya, sampai tahap seleksi akhir dan dia cadangan juga. So strugglingnya gitu ya, sampai cadangan. Jadi kalaupun dia gagal itu bukan berarti gagal yang ngecek-ngecek gitu, tapi gagal yang udah memang yang dicari sudah best of the best gitu ya. Nah, tapi dia juga nyoba FTA, Foreign Teaching Assistant dari Aminef juga, yang kemarin barengan sama Rizvi saya bilang. Dan dia akan berangkat tahun ini ke USA kalau nggak ada kendala lagi di USA-nya gitu ya. Jadi dia dapat scholarship untuk Foreign Teaching Assistant, jadi asisten mengajar bahasa, asisten asing gitu ya, karena dia orang asing gitu kan di USA. Tapi belum ada further information like fix kapan berangkatnya, tapi pengumumannya udah clear kalau dia mendapatkan scholarship itu. So, ayo jadi yang berikutnya semangat. Oke. Dan satu lagi syarat untuk semua itu kan kemarin kalian sudah lihat di seminarnya ya. Itu kan syarat utamanya pasti IELTS, TOEFL kayak gitu kan, yang it sounds challenging, tapi kalian tahu kan kalian anak bahasa Inggris gitu ya, pada akhirnya juga ke situ. Jadi so train yourself. Setelah praktikum ini nanti latihan mandiri gitu untuk IELTS dan TOEFL, tidak hanya untuk mencari scholarship, tapi untuk opportunity lain, misalnya menjadi instructor IELTS, instructor TOEFL, dan itu it's promising job as well kalau misalnya kalian successfully comprehend how to tackle down IELTS or TOEFL. Ya. Kemudian lanjut ke pengumuman aja ya Bu Desi ya kali ya.
Kemana Bu Desi nih? Menghilang. Coba saya lihat. Iya, Bu Desi menghilang. Oke, selanjutnya, ya sebelum kita ke pengumuman, ada yang kepengen kalian tanyakan atau kalian sampaikan berhubungan dengan kegiatan praktikum kita ini? Ada? Ada? Nggak ada? Oh ya, oke. Kita review sedikit tentang konten YouTube kalian yang saya tangkap gitu setelah kalian nonton, kan sekalian nonton saya nggak bisa lihat, tapi reportnya kalian dari PowerPoint dan dari presentasi di video YouTube itu saya bisa understand. Tadi selain IELTS dan TOEFL sebagai requirement, kalian juga menyebutkan salah satu yang bikin discourage kalian untuk what you dislike or something like that about the school or the scholarship, not scholarship, about studying abroad, especially in Europe, adalah kendala utamanya adalah financial. SPP-nya mahal, tuition fee-nya mahal, biaya hidupnya mahal. And you know what? Ada banyak sekali scholarship, kayaknya kalian nggak ikut yang awalnya ya. Jadi untuk European Union itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bergelimpangan, nggak hanya dari European Union-nya, tapi juga dari negaranya, pernegaranya, dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri negara masing-masing, dan juga dari kampus-kampusnya itu banyak sekali beasiswa, dan terutama lagi kan di Eropa itu, terutama di Uni Eropa, tuition fee itu yang kalian bilang mahal-mahal itu sebenarnya di UK ya, karena UK cenderung kayak US, itu SPP-nya like they make their education kind of commercial, jadi lebih mahal. Tapi kalau di negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, Swedia, Belanda, itu SPP-nya cenderung murah, karena bahkan lebih murah daripada kuliah di Indonesia. Tapi tetap aja mahal karena biaya hidupnya nanti kan mahal, dan itu nggak perlu menjadi bagian yang terlalu kalian pikirkan. Yang kalian fokuskan adalah belajar, karena Bu Desi masuk admit ya, karena dengan menjadi excellent di pendidikan, money is no longer the problem. Oke? Jadi jangan minder, jangan putus asa karena nggak punya duit, karena money is not everything, walaupun everything needs money, gitu ya. Oke, Bu Desi sudah masuk lagi. Bu Desi. Yap, oke. Oke, ya. So kita masuk pada pengumuman, Bu. Pengumuman. Iya, boleh. Kita bikin prize mereka. Ya. Ini sepertinya mungkin sudah tahu kali ya. Ya, kalian udah pada cek kali. Nah, udah pada tahu belum? Udah pada tahu nggak siapa the winner-nya? Belum, Mam. Belum, Mam. Belum. Nggak punya kepercayaan diri kalian ya. Pagi. Sampai pagi dan sampai sore. Saya sih yakin saya. Nah, itu pede banget tuh. Ya, so kemarin seperti yang sudah disampaikan, polling, ya polling lah ya, ditutup pada hari Jumat jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu Bu Desi ngecek yang kelas pagi, saya ngecek kelas siang. Kemudian Bu Desi menyampaikan satu grup dari kelas pagi, dan saya menyampaikan satu grup dari kelas sore. Dan ternyata the winner is siapa?
Iya. Nice. Gila. Ya, so View-nya juga nggak bisa dibohongin dari view-nya ya. ya. Ya, jadi grupnya Roni Ridwan sama Pangestu kayaknya ya di situ dan kawan-kawan dan atau siapa ini yang ada di video ini. Ya, Dari sini mereka mendapatkan 613 views dengan 405 like. Oke, congratulations. Dan seperti janjinya Bu Desi dan saya, iya. the winner will get the internet data. Each member will get internet data dengan nominal 50.000 per orang. Dan di kelompok ini ada 6 apa 5 tadi ya, Bu ya? Ada 6. 6 ya? Ya. Nah, jadi setelah ini kalian kirim nomor HP kalian, karena ini di kelasnya saya ya, kelasnya C sore ini ya. Ya, kelas C sore, jadi kirim aja nomornya ke saya, nanti saya forward ke Bu Desi, karena Bu Desi yang akan mendeposit data untuk kalian. Jadiin satu ya, jangan satu-satu, kasihan Bu Susan nanti. Ya, jadiin satu ya Pangestu ya, grup. Jangan salah tulis nomornya. Ya, nanti salah tulis nomor nggak keluar togel. Iya. Oke. Satu lagi yang mau saya sampaikan, kenapa kita mau kalian share YouTube kalian dan mendapatkan viewer dan like, karena it's not for just fun, you know, because we want you to spread a good news to the world, to your friend, to your family, to your close friend. Jadi walaupun mereka nanti walaupun mereka orang-orang di luar sana tidak mungkin terlambat mendapatkan kesempatan nonton EHF tahun ini, dengan kalian bilang nonton dong YouTube kami, jadi mereka terinspirasi dan ya dapat informasi juga untuk menjadi one of those who will go abroad. Who knows gitu kan nggak tahu, siapa tahu temannya Ridwan dikasih share bilang boy like lah video aku nih, terus dia nonton, terus dia akhirnya mencari, jangan-jangan temannya Ridwan yang pergi ke Norwegia misalnya ya, Ridwannya enggak misalnya. Yeah, we don't know, right? So our purpose is to spread a good news, to spread the knowledge, karena amal jariah yang selalu berjalan itu ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, anak yang soleh dan soleha yang kalian belum punya itu anaknya, jadi dan harta yang diwakafkan yang I'm not really sure kalian punya harta yang diwakafkan. Nah, jadi untuk sementara sebarkan dulu ilmu yang bermanfaat yang bisa dijariahkan ya Bu Desi ya. Iya. Yang baik loh ya, amal jariah itu yang baik pastinya ya. Iya. Ya, jangan nyebarin dosa jariah. Iya. Salah bikin YouTube jadi dosa jariah gitu ya. Oke. I think that's all. Bu Desi ada lagi yang mau ditambahkan? Intinya tetap berkarya, jangan malu. Ya. Ya, itu aja. Ya, intinya tetap semangat. Jangan sampai corona menghentikan semangat kalian, karena somehow thanks to corona EHF diselenggarakan secara offline. Kalau enggak kalian harus ke Jakarta. Kayak gitu ya, bayar tiket PP dan hotel. Okay, that's all from us. So good luck for your final exam, and hopefully all we have done here give every of us the benefit for our future. Therefore, we will be the better future the better people in the future. Okay. That's all. So see you. Bye bye. Alright, officially close ya. Ya, officially close ya. Close ya. Bye.
Thank you, ma'am. Ya, The winner jangan lupa Thank you, ma'am. kirim ke saya as soon as possible biar saya forward ke Bu Desi. Congratulations, Oke, ma'am. and friends. Congratulations banget tuh. Thank you, ma'am. Oke, bye. Thank you, man. Thank you, ma'am. Ya, Bu Susan, sehat selalu Bu Susan. Apa Bu Desi? Sehat selalu ya. Marjannya nanti diimpor nanti. Lupa bawa sirup marjan sama susu kental manis kemarin itu. Iya.